Selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Tenshinta Raken Desita volume 9 part 5. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Cerita dilanjutkan dari Shiso yang mengaktifkan skill Wind Cruiser Revelation. Dengan aktifnya skill tersebut, Shiso diselimuti cahaya putih. Melihat semua itu, Murelia benar-benar tidak percaya. Baginya, ini sangat mustahil. Bagaimana bisa pedang itu tidak berada di bawah kendali dominasiku? Di saat Murelia lengah dan terhuyung-huyung akibat efek skill anti-iblis, Shiso melancarkan serangan dengan melesat menggunakan telekinetik catapult dengan kekuatan penuh. Namun saat hendak mencapai Murelia, penghalang aktif yang melindungi Murelia. Akan tetapi hal mengejutkan terjadi. Kali ini Shiso berhasil menghancurkan penghalang yang dibuat Murelia dengan sangat mudah yang sebelumnya benar-benar mustahil untuk ditembus. Berkat skill anti-iblis, kekuatan Shiso menjadi musuh alami bagi para iblis. Dan pada saat itulah, Shiso menembus dada Murelia hingga tembus ke punggungnya. Murelia berteriak kesakitan. Alhasil, aura kebencian milik Murelia menurun gratis. Takut serangan itu belum cukup, Shiso menambahkan serangan dengan serangan api. Namun, sangat mengejutkan. Aura kebencian Murelia benar-benar membuat semua jenis sihir tidak berguna. Murelia menanyakan bagaimana caranya Shiso menyembunyikan kekuatan seperti itu. Padahal sebelumnya, Murelia dapat mengidentifikasi bahwa Shiso senjata cerdas. Seharusnya, skill lebih mudah dibaca daripada identitas. Namun saat ini, Murelia tidak dapat mengidentifikasi semuanya. Kemudian, Murelia mencengkram Shiso dan mencoba menariknya dari tubuhnya. Kesulitan mencabut, Murelia berteriak, "Dasar pedang terkutuk, patuhi perintahku." Dan setelah itu, Shiso menciptakan jarum-jarum dari pitanya dan menyerang dari belakang. Ada beberapa jarum yang melemah, dan sisanya ada yang mengabaikan penghalang Murelia dan menusuknya. Skill itu disebut membunuh iblis. Berkat itu, Murelia kehilangan kendali atas penghalangnya dan mulai melemah. Setelah itu, Shiso pun kembali ke sisi Frank yang masih bertarung melawan Valkyrie. Shiso meminta Frank untuk menggunakan Pesta Magic dan lari dari sini. Cerita berpindah yang dimana kucing hitam tua Kiara menuju area pertempuran saat merasakan adanya pendatang baru. Kecepatan Kiara dalam bergerak benar-benar menyamai kecepatan Frank saat berada dalam keadaan mode awakening. Bahkan Valkyrie saat ini benar-benar mengabaikan pertempuran dan malah fokus pada kecepatan yang dia rasakan. Valkyrie bertanya-tanya, siapa dia, di mana dia? Namun tanpa disadari, dengan tiba-tiba Kiara muncul di belakang Valkyrie dan langsung menusuknya dengan pedang yang diselimuti petir hitam sehingga membakar Valkyrie dari dalam. Ini mustahil adalah kata-kata terakhir dari Valkyrie. Melihat Kiara muncul, Maya panik. Dengan gagap Maya berkata, Kiara sama, apa yang kau lakukan di sini?" Namun yang lebih terkejut adalah Shiso. Di saat pertama kali bertemu dengan Shiso, Kiara masih belum berevolusi. Dan entah bagaimana dia saat ini mendapat evolusi. Dan yang tidak masuk akal bagi Shiso, kucing hitam seharusnya dilapisi petir biru pucat seperti Lumina. Tapi, kenapa petir Kiara hitam gelap? Shiso pun mengidentifikasi. Saat tahu, sebelum berevolusi Kiara setara dengan kucing hitam yang sudah berevolusi. Dan yang paling menakutkan adalah extra skillnya, bantuan Dewa Pedang, dan tambahan tingkatan skillnya yang setara Black Sky Tiger. Bagi Shiso, Kiara tidak masuk akal. Dengan kata lain,
Kiara dapat mengalahkan Fran, walaupun itu mendapat dukungan dari Shiso. Penuh dengan kebahagiaan, Kiara membantai menusuk iblis lemah. Tak lama kemudian, bantuan lain datang. Dia pelayan Kiara, Mia Nao. Tanpa basa-basi setelah izin, Mia pun terjun di medan pertempuran dan membantu Kuina sesama pelayan. Mia adalah gadis muda, namun saat ini dia berbeda setelah mengucap mantra membangkitkan. Intinya, perubahan Mia menyamai orang dewasa yang ditutupi sisik abu-abu yang berbentuk kepala panah. Suku terenggiling. Skillnya, pembesaran kekuatan instan, tipe petarung fisik. Di saat Mia menyerang duluan, Kuina mengucap mantra fantasi. Dengan itu, Kuina menyelinap ke dalam bayangan di belakang Mia. Mendapat momen tepat, Kuina muncul dari dalam bayangan dan langsung memutar tangan duluan, menendang lutut dari belakang untuk memasang dulahan berlutut. Dengan itu, Mia pun langsung membunuh dulahan. Jika dilihat dari serangan kombinasi, Kuina tidak keras tapi ahli dalam kecepatan. Sedangkan Mia, dia lambat tapi pukulannya selalu mengenai musuh. Sementara itu, seorang pria besar melangkah ke medan pertempuran dan nampak familiar. Dia kuat kata, beras pada besi hitam, salah satu pengawal raja binatang buas yang sudah Fran kalahkan di turnamen Ulumut. Sementara Urushi yang sudah disembuhkan oleh Kiara, Urushi pun muncul dari dalam bayangan. Melihat Urushi, Fran sangat bahagia karena Urushi baik-baik saja yang sebelumnya terkapar. Kemunculan Urushi itu membuat Fran tidak ada yang perlu dicemaskan. Dan pada saat itulah, Fran langsung menerjang Valkyrie hingga menembus kristalnya. Sementara Murelia menatap mereka semua penuh amarah. Ketika merasakan sebuah kebencian yang luar biasa dari Murelia yang sambil berteriak tidak akan membiarkan mereka semua kembali dengan utuh. Bahkan, Maya dan Kiara sempat tercengang. Apa-apaan kekuatan ini? Namun, hanya kuat Atala yang paling buruk. Dia gemetar saat menatap Murelia. Wanita itu monster. Murelia memberitahu, jika semua ingin selamat, Murelia meminta Shiso sebagai ganti nyawa mereka. Di antara mereka semua, hanya Fran yang memberi jawaban dengan tatapan tajam. Melihat itu, Murelia mengerutkan keningnya dan memberi isyarat dengan mengangkat tangan kanannya. Dan pada saat itu juga, Shiso merasa ada yang memantul pada dirinya. Kemudian, sebuah cahaya hitam menyelimuti Shiso hanya sesaat, dan selanjutnya cahaya itu menghilang. Gagal mengambil Shiso lagi, Murelia berteriak marah dan langsung mengeluarkan bola-bola kejahatan dari tangannya yang bergerak sangat cepat hingga tidak dapat dilacak pergerakannya. Namun, Fran sanggup membaca lintasan bola kejahatan lalu memotongnya. Gagal lagi, Murelia benar-benar murka. Dan pada saat itulah, Kiara dan lainnya bergerak dengan menembakkan javelin api dan api putih. Maya dan Lin menambahkan serangan dengan api mereka sendiri. Melihat itu, Murelia pun dengan panik membuat penghalang dan bernapas lega setelah api yang menyerangnya dapat dibelokkan. Namun, pertahanan Murelia sudah diantisipasi oleh Kiara. Sejak awal serangan api Kiara hanya pengalian, dan serangannya sebenarnya adalah tapi asap. Setelah mengucap petir hitam, Kiara menghilang dalam sekejap dan muncul di belakang Murelia. Dari semua orang yang ada, hanya Fran dan Shiso yang dapat melihat pergerakan Kiara. Walaupun Fran bisa melihat, tapi Fran tidak tahu bagaimana Kiara bisa mengubah dirinya menjadi petir hitam. Bahkan, Fran sendiri tidak secepat Kiara walaupun menggunakan Flashing Thunderclap. Di pertempuran, Murelia berteriak kesakitan setelah terkena serangan tepas dan dampak dari Kiara. Namun yang merepotkan adalah regenerasinya. Murelia pun pulih sepenuhnya. Murelia tertawa dan berkata, "Aku tidak pernah melihat serangan seperti itu selama berabad-abad. Dan aku tidak menyangka, selama 500 tahun baru kali ini aku melihat ada 13 Sky Tiger di medan perang ini." Bagi Shiso, jika dalam pertarungan pedang di darat, Fran bisa mengalahkan Murelia. Namun masalahnya, Fran tidak memiliki kemampuan terbang alami seperti Murelia. Namun Shiso merasa seimbang berkat skill Wind Cruiser. Pergerakan Murelia jadi melambat dan tumpul. Shiso pun mengubah tali pitanya menjadi jarum-jarum kecil dan mengepung Murelia.
Mea yang kesal karena merasa diabaikan oleh Murelia. Mea langsung menyerang dengan bantuan Kuina dan Mia. Merasa tidak ada waktu untuk menghindar, Murelia menggunakan mode pertahanan. Dan ketika menahan serangan Mea, Murelia benar-benar lengah. Di saat itulah Urushi menyerang dari dalam bayangan. Fokus teralihkan kepada Urushi. Dan saat itulah telapak tangan Mea bersinar. Serangan meriam suci adalah gabungan dari api emas dan api putih. Pada akhirnya, serangan meriam suci menghancurkan Murelia dari perut hingga ke kaki. Namun, tubuh Murelia mulai membentuk lagi. Dan sebelum Murelia pulih kembali, Ran mencoba menghabisinya. Akan tetapi, sebelum menyerang, Ran Jisoo memancarkan cahaya biru pucat secara tiba-tiba. Sensasi yang tidak asing ketika melawan musuh yang lebih kuat. Jisoo mengamati pemicu sensasi ini. Ketika memahami pemicunya, Ran dan Jisoo harus memiliki keinginan, pikiran yang sama. Berhenti memikirkan keselamatan orang lain. Naluri petarung harus mencapai puncak. Dan saat ini, niat Ran dan Jisoo telah bersatu. Seluruh keberadaan difokuskan dan menjadi serangan tunggal. Skill Raja Pedang Pemotong Langit. Jisoo pun merasa tidak ada yang mustahil untuk ditebas. Dengan itu, Ran pun menebas Murelia hingga menjadi dua bagian. Kiara muncul di atasnya dan menambahkan serangan, tepasan ke arah Murelia yang mencoba beregenerasi dengan sisa mananya. Dan setelah menebas, Kiara kehabisan mana dan terjatuh. Melihat itu dengan cepat, Ran mencoba menolong Kiara. Namun, Kiara malah meminta Ran untuk fokus kepada pertempuran dan bunuh Murelia. Pada saat hendak mengejar Murelia, seorang komandan kesatria kerajaan Basari muncul. Ia bernama Johan Monaglia. Johan saat ini menghadang Ran dengan tujuan agar Murelia pulih kembali. Di hadapan Johan, Ran sudah mencoba berbagai cara, namun bisa milik Johan sangat kuat dan mencoba menghancurkan pemiliknya dengan telekinesis. Namun, saat akan melesat, gangguan lain muncul. Sebuah pisau angin muncul dan mengelilingi Ran. Dan sumbernya pisau angin muncul berasal dari kesatria manusia dan iblis yang tiba-tiba berada di belakang Murelia. Iblis itu bernama Galdi. Baru juga sampai, sudah menatap Ran dengan tajam dan memulai mantranya lagi. Para pelayan dan Guardata pun bersiap bertempur. Memahami situasi, Galdi berteriak, "Bunuh hewan-hewan itu!" Dan akhirnya, kedua kekuatan pun tawuran. Kekacauan terjadi dan memanfaatkan situasi. Dengan tiba-tiba, Ran menghilang dan menyelinap ke dalam bayangan Urushi ke bayangan lain dan muncul di belakang Murelia. Saat mencoba menusuk Murelia, entah bagaimana Johan bisa menghalangi Ran. Alhasil, seharusnya Murelia yang tertusuk, Jisoo malah bersarang di tubuh Johan hingga tewas. Melihat rekannya tewas, Galdi berteriak, "Mundur!" Sebelum itu, Murelia mengambil jasad Johan, lalu dibangkitkan kembali dan menjadi seorang iblis. Setelah Johan bangkit, Murelia melarikan diri. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.